Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Dr. Eka. Oke, di podcast kesehatan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang metformin atau obat gula nih ya, digunakan sebagai pengobatan PCOS. Teman-teman pernah dengar nggak? Kok bisa sih PCOS nih penyakitnya, kista di ovarium, diobatinnya sama obat gula atau obat diabetes. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Nah, metformin itu sebetulnya obat gula dengan lini pertama. Jadi, obat yang biasanya dikasihin pada pasien dan yang pertama kali obat metformin ini biasanya. Nah, PCOS sendiri udah kita pernah bahas ya teman-teman, tapi mungkin kita review dikit nih. PCOS itu kista di ovarium. Dan biasanya ini menyebabkan infertil atau susah memiliki keturunan. Nah, gejalanya biasanya lebih ke hirsutism atau lebih kayak banyak rambutnya, gitunya banyak bulu gitu ya. Atau misalnya obesitas, berjerawat, dan juga ada gangguan menstruasi. Nah, tapi kok obatnya dikasih obat metformin? Oke, nah kita bahas ya. Nah, jadi metformin ini adalah obat off label atau obat yang digunakan yang tidak diindikasikan pada labelnya sebetulnya gitu. Tapi secara empiris, pengalaman, dan juga secara penelitian ternyata efektif untuk mengurangi gejala PCOS. Nah, kenapa sih? Karena 75% pada penderita PCOS ini biasanya ada resistensi insulin juga. Nah, apa sih itu resistensi insulin? Kok kayaknya bahasanya agak sulit ya. Nah, resistensi insulin ini sebetulnya, jadi insulin ini adalah zat yang menangkap gula di dalam darah kita atau di organ kita. Nah, sehingga ketika ada insulin yang mungkin kurang berfungsi atau insulinnya sedikit, itu akan menyebabkan gula darah menjadi meningkat. Nah, biasanya ketika adanya resistensi insulin ini, jadi ada gangguan metabolisme juga dan berhubungan sama hormon-hormon juga. Nah, sehingga ketika diteliti nih, ternyata insulin ini berpengaruh terhadap gejala PCOS. Nah, ketika diobati dengan obat yang menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, ini ternyata bisa mengurangi gejala dari PCOS. Seperti tadi ya, obesitas. Jadi sangat efektif nih ternyata buat nurunin berat badan. Terus selain itu mengurangi hormon androgen yang terlalu meningkat yang menyebabkan rambut-rambut menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, itu juga ternyata berkurang. Dan ternyata setelah diteliti juga, metformin ini meningkatkan kemungkinan penderita PCOS untuk memiliki keturunan. Jadi itu loh kenapa metformin dikasih sama penderita PCOS. Nggak sembarangan ya, ada dasar ilmiahnya. Oke, mungkin podcast kita kali ini ya cukup sekian dulu aja deh ya tentang metformin dan PCOS. Walaupun mereka seperti tidak berhubungan, tapi ternyata berhubungan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, hidup sehat, dan pola hidup sehat ya. Oke, bye!